Mohon izin Ustazah sudah menyita waktunya karena hari ini kita ada jadwal rapat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin. Pertama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, lebih-lebih kenikmatan kesempatan, sehingga kita pada pagi menjelang siang hari ini bisa menyisipkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita sebagai seorang pengajar. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangannya, atas dedikasinya, pengorbanannya untuk membawa risalah kebenaran, yaitu agama Islam. Semoga perjuangannya tetap akan kita usahakan juga untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Salah satunya kita mendidik diri kita dan memberikan contoh dan keteladanan yang baik juga untuk anak-anak didik kita, khususnya kita meneladani apa yang menjadi dibawakan oleh baginda Muhammad SAW. Baik, pada pagi menjelang siang hari ini kita perlu kemudian mengevaluasi kira-kira apa saja yang menjadi perbaikan khususnya di kemudian hari, karena permasalahan terbesar yang menjadi isu di Kabupaten Dompu khususnya adalah tentang kenakalan remaja. Apalagi baru-baru ini berita-berita yang viral juga di media sosial tentang pembulian, Ustaz. Kira-kira di sekolah kita apakah ada anak-anak yang melakukan pembulian di antara sesama pelajar? Dan kalaupun ada, mungkin kita bisa melakukan rapat dan kita bisa melakukan tahapan pembinaan khusus untuk anak-anak yang memiliki istilahnya perilaku yang kurang baik lah itu, Ustaz. Mohon izin saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ustaz Haris. Ya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena memang ini adalah terkait dengan siswa, jujur masalah terbesar kita di internal juga adalah bagaimana anak-anak ini rata-rata senang membuli teman-temannya. Ada sehingga ada juga yang ketika kita tanya kepada anak-anak yang suka membuli itu, kenapa kamu sering meledekin teman-temannya? Habis lucu sih Ustaz, katanya begitu. Sehingga memang bulian itu nggak semua itu menjadi karena karena rasa tidak suka terhadap anak itu, tapi memang mereka merasa ada terkesan sendiri sehingga melakukan pembulian itu. Jadi ada juga yang memang karena mereka spontan aja, mungkin ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang anak-anak ini kita terbiasa lakukan di rumah sehingga terbawa di sekolah. Jadi lingkungannya itu yang kemudian membawa karakternya di sekolah. Nah, inilah pentingnya kemudian kita di sekolah ini bagaimana caranya kita membuat aturan itu supaya anak-anak ini bisa paham dengan apa yang mereka lakukan, sehingga paling tidak membatasi komunikasi yang tidak baik itu mungkin. Terima kasih, Ustaz. Jadi memang kenakalan anak-anak itu kan besarnya itu adalah ketika mereka mengadopsi perilaku-perilaku yang hadir di ruang lingkup keluarga atau masyarakat. Jadi nanti kita di lembaga pendidikan juga kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pembinaan yang terbaik lah untuk anak-anak kita yang kurang dalam perilaku, Ustaz ya. Nanti semoga bisa diperbaiki. Izin Ustazah. Jadi memang permasalahan di dunia pendidikan hari ini adalah kenakalan remaja. Contoh kasus ada di Jawa sana kemarin itu, kasus pembulian di antara pelajar itu sampai teman yang dibully itu meninggal dunia. Ini kan salah satu tantangan juga di dunia pendidikan yang kemudian menjadi salah satu tantangan yang besar bagi pengajar. Kenapa kemudian? Karena pengajar harus bisa membangun
lintas komunikasi juga dengan anak-anak yang contoh ketika ada pembulian, kita istilahnya identifikasi masalahnya, kira-kira apa yang kurang di anak ini atau apa yang menjadi tolak ukur anak ini melakukan pembulian. Contoh rata-rata anak yang melakukan pembulian itu adalah anak-anak yang istilahnya kasus dalam broken home, kekerasan dalam rumah tangga atau diakibatkan dengan permasalahan orang tua. Jadi besar harapan saya sebagai pimpinan lembaga atau pimpinan sekolah, kita sebagai guru atau pengajar itu harus bisa memberikan atau bisa membaca psikologis anak-anak gitu. Kira-kira apa yang menjadi kekurangannya, nanti kita bisa diskusikan kembali. Sekian, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustazah. Jadi kedatangan pada pagi hari ini ingin melakukan supervisi. Mohon izin Ustazah, saya dari sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak saja. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua, nggak ada yang sakit? Tidak ada. Oke, Masya Allah. Oke, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita akan terlebih dahulu membaca doa. Silakan Ananda Zakir untuk membaca doa. Siap. Siap. Mari kawan awali kegiatan hari ini dengan membaca doa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbana, bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, hari ini kita akan belajar mapel PAI. Hari ini kita membahas tentang rukun iman. Ada yang tahu? Ada berapa rukun iman? Enam. Ada 6. Oke, Ustazah mau tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada siapa? Malaikat Allah. Yang kedua, yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Terus yang kelima apa? Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada iman kepada Oke, sudah tahu semua rukun iman? Masya Allah. Oke, kenapa kita perlu melakukan rukun iman? Ada yang tahu? Oke, karena itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada sesuatu yang harus kita hafal supaya apa? Supaya kita itu tahu bahwa ini yang perlu kita imani. Selain daripada itu, misalnya ada ya orang yang mengimani patung dan lain sebagainya, itu tidak boleh karena memang hanya itu yang perlu kita imani. Oke, pelajaran hari ini kita usaikan untuk agar lebih berkahnya. Abang Azam silakan menutup dengan doa. Ayo. Siap. Mari kawan-kawan kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kedua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil azizul azim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana rapi ibu? Ini rapi ibu. Ayo, udah lanjut ya. Semangat ya sekolahnya. Mari Ji, ya. Tadi saya sempat melihat untuk perkembangan dan cara mengajar yang sangat bagus. Cuman yang menjadi tambahkan lagi untuk nilai interaksi dengan anak supaya anak-anak lebih aktif lagi. Ya itu aja saja yang bisa saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Ustaz. Salam. Jadi Ustaz kemarin di absen sekolah Ustaz Haris Alfani tidak hadir. Kira-kira apa yang menjadi kendala Ustaz tidak hadir tanpa ada informasi. Baik, sebelumnya saya mohon maaf ini kesalahan saya tadi. Saya tidak mau karena faktor pertama karena saya tidak pakaian, jadi jarak ke sekolah tidak ada jauh sehingga komunikasi terputus. Itu yang pertama, sehingga tidak ada kabar dari kami sampaikan ke sekolah. Terus kemudian yang kedua, saya ada masalah di keluarga sehingga saya lupa untuk menyampaikan itu, sehingga pada hari esoknya baru saya ingat Pak. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Mungkin nanti ketika ada masalah yang terjadi di Ustaz, jangan sungkan untuk mengajar saya untuk berdiskusi lah. Mungkin nanti saya bisa memberikan sedikit saling membantu lah di antara sesama. Itu aja Ustaz. Dan semoga tetap menjaga semangat. Amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.